Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martiza Fitri Mulyani dengan NIM 2101635 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas pada mata perkuliahan keterampilan berbicara dengan dosen penggampu Ibu Ena Noveria, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cermin Ajaib. Pagi itu, Sinta sedang malas-malasnya untuk bangun dan bersiap ke sekolah karena semalam pekerjaan rumahnya baru ia selesaikan sekitar pukul 11 malam. Ia baru mampu membuka sebelah mata dan mengintip jam waker. Namun seketika perhatiannya teralihkan oleh handphonenya yang berkedip. Ia mengambilnya lalu menemukan bahwa ternyata Rama telah membalas WhatsApp-nya. Saat itu pula ia tiba-tiba beranjak dari kamarnya dan lekas bersiap untuk berangkat ke sekolah. Hal tersebut sebetulnya tidak mengherankan karena diam-diam selama ini Rama adalah tambatan hati Sinta. Ia mengidolakan Rama karena Rama adalah anak yang ramah, sopan, dan berprestasi di sekolah. Meski masih duduk di bangku SMA, Sinta sudah mulai belajar berdandan. Meski begitu, dandanan yang ia kenakan tidak berlebihan dan lebih berlandaskan menjaga kesehatan wajah saja. Jadi salah satu persiapannya ke sekolah adalah dengan mengaplikasikan lip gloss ke bibirnya. Namun pagi itu ia tidak dapat menemukan cermin kecil yang biasa ia gunakan untuk berdandan. Ia pun terus mencari hingga akhirnya berpapasan dengan ibunya yang sibuk di dapur. Mama lihat cermin Sinta nggak? Tanya Sinta. Enggak, Sin, ini sudah terlalu siang loh, kenapa belum berangkat juga? Nanti telat, balas ibunya. Iya Ma, tapi kan Sinta belum pakai lip gloss. Pakai cermin di lemari kamu saja, Sin, ujar mamanya. Enggak bisa Ma, nggak kelihatan, meski jarak dekat juga nggak kelihatan, balas Sinta sambil mengeluh. Ya udah, pakai cermin bedak Mama saja, kamu ambil sendiri di kamar Mama, di meja rias ya. Sinta lantas beranjak ke kamar ibunya dan segera menghampiri meja rias. Saat menghampirinya, Sinta melihat sederet peralatan make up. Namun ia tidak dapat menemukan cermin bedak kepunyaan ibunya. Ia akhirnya mencoba mencarinya di laci meja itu. Ia menemukan cermin kecil yang agak kusam dan tampak terlihat sudah berjamur. Nah, ini aja deh, bisa, gumamnya dalam hati. Namun ketika ia bercermin, bukan wajahnya yang tampak. Sinta sontak kaget dan membalikkan cermin itu ke atas meja. Jantungnya berdebar kencang dan sedikit napasnya berpacu tak terkendali. Mungkin cuma salah lihat. Ia berusaha menenangkan di dalam hati. Tak lama, dengan sedikit keraguan, ia membalikkan cermin itu lagi. Kali ini ia benar-benar memfokuskan pandangannya pada cermin itu. Namun ternyata sekali lagi ia melihat sosok lain yang berada di cermin itu. Seorang pria dengan wajah muram dengan alis tebal dan berpenampilan sedikit sangar. Ya, Sinta mengenali sosok itu. Ia adalah teman sekolahnya. Pria yang justru kebalikan dari Rama. Ia kurang menyukai sosok pria itu karena pendiam dan selalu menyorotkan pandangan tidak ramah pada siapapun. Ia adalah Rahwana. Sinta kamu kenapa sayang? Terdengar suara ibunya mendekat. Wajar saja jika ibunya khawatir karena bunyi cermin yang tadi dihentakkannya ke meja cukup keras. Ibunya lantas melihat Sinta yang sedang bercermin dengan wajah ketakutan dan penasaran. Kok pakai cermin itu, Sin? Tanya ibunya. Sinta masih tak bergerak dan belum menghiraukan pertanyaan ibunya. Oh, kamu bisa lihat juga ya. Kamu lihat siapa, Sin? Kali ini Sinta membalasnya. Loh, Mama tahu. Sinta lihat Rahwana, Ma, teman sekolah, balas Sinta makin keheranan. Oh, ternyata kamu udah kenal ya? Iya, baguslah, balas ibunya. Hah? Maksudnya gimana, Ma? Jawab Sinta sambil menyipitkan matanya. Cermin itu pusaka keluarga kita, Sin. Nenek kamu sih nyebutnya cermin jodoh, balas ibunya sambil tertawa kecil. Hah? Sejak kapan kita punya beginian, Ma? Lagian gak mungkin Rahwana, Ma. Sinta gak suka sama dia, malah agak keki. Jawabnya, namanya juga jodoh, siapa yang tahu, Sin? Enggak ah, gak mau, tegas Sinta.
Ah, lagian kamu masih SMA, mana tahu soal gituan. Masih belum cukup umur, balas mamanya. Iya, tapi nggak mungkin, Ma. Rahwana itu orangnya jutek banget. Diajak ngobrol aja susah. Mana kasar lagi. Gak ada lembut-lembutnya ke cewek, Ma. Balas Sinta. Kamu kenal sama dia? Maksudnya bener-bener tahu isi hati sama sifatnya gimana? Boro-boro, kan Sinta juga diajak ngobrol aja susah, Mah. Jawab Sinta. Ya sudah, kalau begitu jangan menilai seseorang dari sikapnya saja. Belum tentu seorang yang sikapnya dingin seperti itu memiliki hati yang buruk. Sinta lalu tertegun sejenak merenungkan perkataan ibunya tersebut. Namun tak lama ia kembali sadar bahwa persoalan pokok kali ini bukanlah soal Rahwana, apalagi jodohnya. Loh, tapi kok mama punya cermin gini sih? Ini beneran? Gak ada layarnya kan? Tanya Sinta sambil meraba-raba bagian belakang cermin itu. Ini belum seberapa, Sin. Masih banyak pusaka lain yang kamu bakal lebih kaget lihatnya. Balas ibunya sambil menyipitkan matanya. Baiklah, sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan cerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.